Tuhan selalu setia, janjinya penuh kuasa, tangannya selalu terulur memberi pertolongan dan jalan keluar.
keluarga almarhum Bapak Tony Priatko, selamat malam, berkah dalam, dan Bapak Ibu yang mengikuti perayaan ibadat pada malam hari ini, yang mengikuti secara live streaming. Selamat malam, berkah dalam. Marilah kita satukan hati dan kita pusatkan perhatian serta akal budi kita untuk mengikuti perayaan ibadat untuk mengenang saudara kita Emmanuel Julianus Tony Priatko yang 1 tahun yang lalu telah dipanggil menghadap Allah Bapa. Marilah kita buka hati kita, biarlah rahmat Tuhan dan roh Tuhan menguasai diri kita dan waktu yang telah Dia berikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dan Bapak Ibu yang mengikuti ibadat ini secara live streaming, yang terkasih dalam Kristus, pada malam hari ini kita bersama-sama dengan keluarga dan kerabat di mana berada untuk memperingati dan mendoakan saudara kita Bapak Emmanuel Julianus Tony Priatko yang genap 1 tahun yang lalu dipanggil ke pangkuan ilahi. Dalam ibadat ini kita berdoa dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Jalan Kebenaran dan Hidup, untuk selamatannya. Dengan penuh iman kita memohon ampun serta kedamaian baginya. Marilah kita lebih dahulu mengakui segala dosa-dosa di hadapan Tuhan. Karena dengan berbuat dosa, kita telah mengecewakan hati Tuhan. Kita sesali dengan rendah hati, kita mohon ampun kepadanya, agar kita layak menghadapnya dalam perayaan ibadat ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengalami kematian sebagai manusia, namun dibangkitkan oleh kekuasaan Bapa dalam Roh Kudus. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya padamu akan memperoleh hidup kekal. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau akan datang dengan mulia untuk mempersatukan kami semua dalam kerajaan Bapa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah asal segala kehidupan mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, barang siapa berdoa kepadamu dengan hati yang ikhlas, tidak pernah Engkau kecewakan. Pada hari ini kami berkumpul untuk mendoakan saudara kami Bapak Emmanuel Julianus Tony Priatko yang telah meninggalkan kami 1 tahun yang lalu. Dengarkanlah doa kami dan curahkanlah belas kasih-Mu kepadanya. Kami mohon, bebaskanlah dia dari maut, dan semoga ia boleh memandang wajah-Mu yang mulia, dan semoga kami dan sanak saudaranya memperoleh berkat dari-Mu. Ia telah meninggal sebagai pengikut Kristus. Semoga ia tetap bersatu dengan Kristus dalam persekutuan dengan para Roh Kudus di surga. Sebab Kristus Tuhan dan pengantara kami yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa kini sepanjang segala masa. Amin. Marilah Bapak Ibu, saudara yang kasih dan pemirsa di rumah, kita dengarkan bacaan sabda Tuhan pada malam hari ini. Marilah kita buka hati kita dan akal budi kita. Bacaan pertama diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudari, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh.
jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam dalam kamu, maka Dia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita ini orang berutang tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kami anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita lakukan lagu pengantar Injil. Aku percaya kepadamu. Aku percaya kepadamu, Tuhanlah pengharapanku. Referen. Aku percaya kepadamu, Tuhanlah pengharapanku. Dari jurangku panggil Engkau Tuhan, dengarkan seruanku, palingkan telingamu kepadaku, indahkanlah doaku. Aku percaya kepadamu, Tuhanlah pengharapanku. Jika dosa kau perhatikan, siapa akan tahan? Limpahkan segala ampunmu, ingatlah akan janjimu. Aku percaya kepadamu, Tuhanlah pengharapanku. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Lalu ia berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, dan untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini, sewaktu kamu mendengarkannya. Semua orang mendengarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, pemirsa yang ada di rumah, seperti yang dikatakan oleh Injil Santo Lukas ini, Yesus berkata, Roh Tuhan ada padaku.
Nah, ini pun ya dikuatkan oleh Injil, ya, oleh surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Ya. Jika roh Dia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati dan diam dalam kamu, maka Ia yang membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati. Jadi masalah roh ini, ya, Tuhan yang turun sebagai manusia, Allah turun sebagai manusia. Ia dijiwai, ya, dan didalami oleh Roh Allah itu sendiri. Ya, maka dalam bacaan sabda pada malam hari ini, Rasul Paulus menegaskan bahwa semua orang yang percaya sejak saat menerima Yesus, pada saat kita dipermandikan, ya, dan menerima Yesus sebagai juru selamat, ya, dan Tuhan memiliki Roh Kudus yang berdiam dalam kita semua, ya. Nah, tapi jadi permasalahan kita yang masih hidup di dunia ini banyak sekali mengalami kelemahan-kelemahan, bahkan mungkin jatuh dalam dosa, ya. Karena apa? Kita mungkin pada saat itu kita betul-betul roh Tuhan ada pada kita. Tapi karena dosa telah masuk ke aspek jasmanilah dalam hidup kita, nah tubuh kita harus mati dan diubah. Tetapi karena Kristus ada dalam diri kita, kita mengalami hidup roh. Nah, Paulus menekankan, ya toh, ini ada suatu istilahnya pertentangan, peperangan, ya, yang terus-menerus terhadap segala yang akan membatasi karya Allah di dalam diri kita, ya, dan juga di dalam kehidupan kita sehari-hari di dalam kehidupan di dunia ini. Jadi ada pertentangan. Ya, badan itu mempunyai kelemahan, ya, kelemahan untuk berbuat dosa, jatuh dalam dosa. Tetapi roh sendiri itu yang membawa keselamatan. Nah, kita sebagai orang beriman, nah, bagaimana kita mempertahankan, ya, roh, ya, agar roh Kristus itu selalu hidup, ya, di dalam kehidupan kita. Apalagi pada saat ini, ya, Bapak Ibu, kita bayangkan, ya, dalam kondisi pandemi, ya, di mana kehidupan rohani kita banyak keterbatasan. Misa tidak, ya, hanya live streaming. Kemarin sudah misa diatur, ya, sekarang sudah, ya, tidak misa lagi. Nah, dulu ada pertemuan-pertemuan wilayah, ya, mungkin doa rosario atau mungkin APP atau masa Advent, ya, di mana ini akan melenakan kita, ya, akhirnya larut, ya, dikalahkan oleh karena pandemi ini. Akhirnya roh kita tidak terjaga. Mungkin pada saat ini kita mengkhawatirkan kehidupan kita, keselamatan kita, kesehatan kita, bahkan mungkin pekerjaan kita, di mana semua perusahaan banyak yang jatuh. Kita hanya memikirkan apa menjadi kebutuhan duniawi kita. Tapi apakah kita menjaga, ya, bahwa kita mengusahakan roh Kristus itu tetap terjaga ada di dalam diri kita. Jangan sampai kita pada akhirnya, pada saat Tuhan datang, kita tidak siap. Roh kita tidak menuju kepada Allah. Nah, ini menjadi pertentangan bagi kita. Seperti Tuhan Yesus hadir di sini, ya, Dia membebaskan, memberikan rahmat tahun Tuhan pada kita, memberi kebebasan, bahkan membebaskan kita dari dosa-dosa. Nah, apakah kita di dalam masa-masa sulit ini, bagaimana kita, ya, memastikan
bahwa kita boleh mengalami keselamatan Yesus pada saat kita harus menghadapnya. Kita kembali lagi kepada Bapak Tony Piatko ini. Saya berbangga sekali dengan dia. Ya. Dia dipanggil pada saat dia kehidupan rohaninya begitu kuat. Dia ya seperti jabatan prodiakon ini. Ini sebenarnya banyak dihindari oleh umat-umat yang di lingkungan kita. Tapi Pak Tony berani mengambil ya langkah pelayanan ini sebagai prodiakon. Luar biasa. Meskipun di dalam kelemahan-kelemahan beliau, Pak Tony ini, dia berusaha menjaga imannya untuk dekat kepada Yesus. Ya. Bahkan mungkin pada saat tugas prodiakon, Pak Tony ini begitu sibuk sekali ya, harus pada saat tugas harus wirawiri antara mungkin gerobokan ya untuk melaksanakan tugas prodiakon itu. Bahkan mungkin membagi komuni juga di lingkungan. Nah, ini yang kita patut syukuri. Kita keluarga, ini sebagai penghiburan kita. Ya, bahwa minimal Pak Tony telah memberikan teladan bagi keluarga. Atas kesiapan selalu kita berjaga-jaga, menjaga roh Tuhan dalam hidup kita untuk nantinya kita siap. Nah, bagaimana kita ya menjaga agar kita senantiasa jiwa kita, roh kita Yesus ya selalu menang di dalam kedagingan kita. Ya, kita bisa bayangkanlah daging kita ini ya, kedaging kita. Kita mungkin ya sudah hidup nyaman ya, tidak ada masalah ya, bisa online, nggak perlu siap-siap pagi. Nah, akhirnya nyaman. Nah, tapi bukan saya menghakimi orang yang tidak ada yang takut sekali dengan pandemi ini. Tapi minimal bagaimana kita caranya untuk mempertahankan rohani kita agar kita tidak dikalahkan dengan situasi pandemi ini. Ya mungkin ya kalau ini sharing bagi saya berusaha mengajak anak-anak ya tiap malam untuk ya berdoa bersama dan ya kita membaca renungan dari bacaan Injil harian. Kita berusaha supaya anak-anak tidak terlena ya dengan kesibukan belajar ya, kesibukan kenyamanan di dalam nonton YouTube ya, kalau di rumah itu HP itu selalu nah, kita minimal walaupun kita menyediakan sedikit ya, untuk membina ya iman kita dan iman keluarga kita. Ya itu hanya sebatas lingkungan keluarga kita, karena kita tidak mungkin ya bersosialisasi dengan yang lain seperti dulu ya, mengadakan retret, mengadakan pembangunan rohani, PD ya, tidak bisa. Ya minimal kita harus secara inisiatif diri kita sendiri, perkeluarga, perorangan untuk membina iman kita supaya roh kita tetap terjaga di dalam Yesus Kristus. Amin. Marilah kita doakan doa umat. Saudari sekalian, dalam doa umat ini marilah kita mohon bukan hanya keselamatan saudara kita yang sudah meninggal, melainkan juga perkembangan gereja, perdamaian dunia, dan kesejahteraan kita sendiri. Ya Tuhan, kami berdoa bagi semua gembalamu, Bapak Suci, para uskup, para imam, dan biarawan-biarawati. Semoga mereka selalu berusaha mengamalkan apa yang mereka ajarkan, mendoakan umat Allah dalam roh kebenaran, dan menjadi teladan seluruh umat Allah, terlebih kejujurannya dalam kata dan perbuatannya kepada orang lain. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin negara dan pemuka masyarakat,
Semoga mereka giat berjuang memajukan kesejahteraan semua lapisan masyarakat, terlebih mereka yang miskin dan tersingkir. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa pula bagi seluruh umat lingkungan Santo Leonardus agar selalu dalam perlindungan-Mu. Berkatilah segala pekerjaan dan usaha mereka agar mendatangkan kesejahteraan bagi keluarga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara kita, Bapak Emmanuel Julianus Tony Priatko, yang pada malam hari ini kita doakan. Semoga Allah membebaskan dia dari hukuman dosa, mengampuni kesalahan kekurangannya, dan melimpahi dia dengan belas kasih-Mu, dan Engkau anugerahi kedamaian dan kebahagiaan abadi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga keluarga saudara dan kerabat yang ditinggalkan diberi kekuatan, pengharapan, dan kepercayaan akan adanya persekutuan para kudus, sehingga nantinya mereka dapat bersatu kembali di surga dengan saudaranya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi sanak saudara, para penderma, dan semua orang yang sudah meninggal dalam pengharapan akan kebangkitan, semoga Allah menerima mereka dalam kehidupan abadi di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi jiwa-jiwa dalam penantian di api penyucian, semoga Allah mengasihi, mengampuni mereka, dan menempatkan mereka dalam kerajaan surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, demikianlah doa-doa permohonan yang kami sampaikan kepadamu. Semoga Engkau sudi mendengar dan mengabulkan doa-doa kami ini. Selamatkanlah saudara kami, Bapak Emmanuel Julianus Tony Priatko, serta semua orang yang sudah meninggal dunia. Anugerahkanlah istirahat dan damai abadi kepada mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bunda Maria, Bunda Tuhan kami Yesus Kristus, doakanlah saudara kami, Bapak Emmanuel Julianus Tony Priatko, yang telah genap 1 tahun yang lalu Engkau panggil. Terimalah salam hormat kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang dosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang dosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Ya Tuhan, masih banyak doa-doa, syukur, dan permohonan yang tidak terucap pada saat ini. Namun Engkau Maha tahu akan segala keadaan maupun kebutuhan kami. Maka marilah kita satukan doa-doa yang tidak terucap dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, jadikanlah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya penebalan hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus, sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah kebangkitan dan kehidupan kami. Engkau telah menyerahkan diri bagi kami dan bangkit dengan mulia.
Kami berdoa bagi saudara kami Bapak Immanuel Julianus Tony Priatko yang sudah Engkau panggil 1 tahun yang lalu. Ia telah dibersihkan oleh wafat dan kebangkitan-Mu. Semoga ia Engkau muliakan dengan anugerah kebangkitan, sebab Engkaulah Tuhan dan pengatara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita akhiri ibadat ini dengan mohon berkat pada Tuhan. Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Semoga apa yang menjadi permohonan kita dan kita semua yang berkumpul di sini dan para pemirsa yang ada di rumah yang mengikuti ibadat darah ini selalu dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari sekalian, ibadat arwah mengenang 1 tahun Bapak Immanuel Julianus Tony Priatko dipanggil Tuhan sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Marilah kita tutup dengan sebuah lagu Syukur kepadamu Tuhan. Syukur kepadamu Tuhan, sumber segala rahmat. Meski kami tanpa jasa, Kau pilih dan Kau angkat. Dosa kami Kau ampuni, Kau beri hidup ilahi. Kami jadi putra-Mu. Kau tumbuhkan dalam hati pengharapan dan iman. Kau kobarkan cinta suci dan semangat berkorban. Kami Kau lahirkan pula untuk hidup bahagia dalam kerajaan-Mu. Tuhan berkati.